Hai, perkenalkan, nama saya Sherin Rahma Hairunisa, nomor absen 26 dari kelas 11 Kimia Analis B. Saya di sini akan menjelaskan beberapa hal mengenai virus corona. Selamat menonton. Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, serta ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama ada demam tinggi dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yang kedua ada batuk kering, dan yang ketiga, ada sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu yang pertama ada diare, yang kedua ada sakit kepala, yang ketiga ada konjungtivitis, yang keempat, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan yang kelima, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Infeksi virus corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, dan yang terakhir, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Ini adalah data penambahan kasus terkonfirmasi mulai dari tanggal 1 sampai 15 Juni 2020. Data tersebut selalu mengalami kenaikan maupun penurunan. Dapat dilihat dalam diagram bahwa kenaikan tertinggi berada di tanggal 10 Juni 2020, yaitu sebanyak 1.241, dan kenaikan terendah berada di tanggal 1 Juni 2020, yaitu sebanyak 467. Untuk mencari perhitungan rata-rata, dapat menggunakan rumus jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data yang diperoleh dari tanggal 1 sampai 15 Juni 2020 adalah sebanyak 12.821, dan banyak data yang dihasilkan adalah 15, sehingga perhitungannya menjadi 12.821 dibagi 15 menghasilkan rata-rata sebanyak 854,73. Median adalah nilai tengah yang didapat setelah mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median dapat dicari dengan rumus XN ditambah 1 dibagi 2, di mana XN merupakan banyak data secara keseluruhan. Lalu, banyak data tersebut dimasukkan ke dalam rumus, sehingga menjadi 15 ditambah 1 dibagi 2, dan diperoleh hasil 8. Jadi, mediannya terdapat pada data ke-8, yaitu 857. Modus merupakan data yang sering muncul, tetapi pada data penambahan kasus terkonfirmasi per hari tidak ada modus, dikarenakan setiap data yang muncul hanya satu kali saja. Artinya, dalam setiap hari jumlah kasus terkonfirmasi berbeda-beda. Semakin hari, kasus penambahan virus corona semakin meningkat. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan terhadap virus corona. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona diantaranya, yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan merupakan cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Mencuci tangan dapat dilakukan dengan menggunakan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Yang kedua, menggunakan masker. Masker kain banyak digunakan untuk mencegah infeksi virus corona.
Padahal masker tersebut belum tentu efektif. Masker yang paling umum digunakan untuk mencegah penularan virus corona yaitu masker bedah. Cara pemakaiannya pun cukup mudah, yaitu sisi berwarna pada masker harus menghadap keluar, sementara sisi dalamnya menghadap wajah dan menutupi dagu, hidung, serta mulut. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, serta makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging. Selain itu, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. Yang keempat, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. Physical distancing dapat dilakukan dengan cara tidak bepergian keluar rumah kecuali untuk keperluan yang mendesak atau darurat. Pembatasan fisik juga dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, terutama saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Selain itu, isolasi mandiri dianjurkan untuk dilakukan oleh orang yang beresiko tinggi terinfeksi virus corona. Dan yang terakhir, membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Hal ini dikarenakan virus corona dapat bertahan hidup selama berjam-jam bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda. Oleh karena itu, rumah harus rutin dibersihkan dan dilakukan disinfeksi secara menyeluruh. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai virus corona. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.